Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ini memang hari-hari di mana Bapak Anies Baswedan akan terus diserang, dibombardir dari berbagai sudut, dari berbagai arah mata angin. Saya sebagai sesama rakyat tentu momen inilah untuk sharing. Jangan sampai kemudian kita dibodoh-bodohi, di-framing oleh para buzzer dan sekolahnya itu. Baik, sekarang ini memang bukan sekelompok yang sama persis, senada seirama dengan Denny Siregar, Ade Armando, Abu Janda, siapa lagi? Yang begitu-begitulah. Ini agak beda tapi kelompoknya beda tapi narasinya kurang lebih sama gitu. Kita lihat Ruhut Sitompul menyarankan Nasdem untuk mencabut dukungannya ke Anies. Ya, Ruhut bilang kasihan nanti rakyat Indonesia. Kasihan kenapa? Kalau dibikin semakin sejahtera, dibikin semakin indah seperti Jakarta, pilihlah Anies Rashid Baswedan. Nah, kan begitu ya. Mudahnya sih begitu saja gitu. Nah, nanti kita bisa lah mulai main lebih serius lagi untuk membandingkan. Apa yang harus dibandingkan? Ya prestasi dong. Ya intelektualnya dong. Ya hasil karyanya dong. Kan begitu. Kecuali memang kalau tidak berkarya, tidak melakukan apa-apa, ya sulit. Apa yang mau ditawarkan kepada rakyat Indonesia? Kan begitu ya. Guys, baik. Kita akan lihat apa maksud dari seorang Ruhut Sitompul ini mengatakan ke Nasdem untuk mencabut dukungannya ke Anies. Hari ini nih, Kamis 20 Oktober, jam 15.50 tadi. Berarti baru beberapa jam yang lalu ya. Waduh, senyumnya ini Bapak Ruhut. Fajar.co.id, Jakarta, politikus PDIP Ruhut Sitompul menyindir Partai Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Anda Ruhut inginnya siapa? Puan? Ya silakan. Saya, rakyat, pasti mendukung kok. Kalau Anda memilih Puan sebagai Capres, saya dukung. PDIP mau mendukung sebagai Capres, saya dukung 100%. Bagus itu Puannya. Nanti tinggal dibandingkan kan dengan Pak Anies. Ya, menurut Ruhut, Anies baru menjadi bakal calon sehingga Nasdem belum terlambat jika ingin mencabut dukungan tersebut. Nasdem menang banyak hari ini. 1.000 lebih pendaftar KTA baru untuk menjadi kader Nasdem. Hal itu disampaikan Ruhut dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 20 Oktober. Hahaha, nggak benar sekarang masih bakal calon. Belum ada kata terlambat, cabut lagi itu dukungan. Kasihan nanti rakyat Indonesia tercinta, merdeka, ujar Ruhut Sitompul. Dia memang cukup bisa belajar lah ya dari siapa ya. Ya mencari jangan sampai ketahuan gitu, tidak berterus terang gitu. Bilang gubernur nggak benar gitu kan. Cabut lagi nggak disebutin Nasdemnya. Padahal ke siapa lagi kalau bukan ke Nasdem? Rakyat sudah cerdas, Ruhut. Tapi kita lihat, kenapa Ruhut ngomong ini? Kita lihat langsung di akun Twitternya yang diambil oleh fajar.co.id ini. Nah, ini kan tulisannya sama tadi ya. Aha, nggak benar. Sekarang masih bakal calon, belum ada kata terlambat. Cabut lagi itu dukungan. Kasihan rakyat Indonesia tercinta. Oke, sekarang kita akan coba tonton videonya. Oke. Gorong-gorong yang menuju ke laut. Air nih. Air. Terus ini Jakartanya. Terus dibuat sumur resapan oleh Anies Baswedan di sini untuk mencegah banjir. Kita lihat apakah bisa apa enggak. Kita tutup sekarang karena air kan tidak boleh mengalir ke laut katanya si Anies. Tapi nah, air kan katanya tidak boleh mengalir ke laut kata si Anies. Hei, Anda punya telinga? Itu yang ngomong itu punya, kalau bukan telinga itu apa? Itu daging jadi atau apa? Anies nggak pernah bilang air dari sungai tidak boleh mengalir ke laut. Ampun, nggak ada kata-kata Anies begitu.
Kalau air semestinya meresap ke bumi, iya, kan itu di mana-mana begitu. Anda belajar IPA nggak di SD? Itu bagaimana air hujan kemudian masuk ke tanah. Ya begitu kan. Oke, lanjut dulu deh. Air itu masuk ke dalam bumi. Kita tutup nih gorong-gorong yang dibuat oleh Ahok. Gorong-gorong dibuat Ahok. Apa yang akan terjadi? Nggak boleh air mengalir ke laut. Kita tutup. Jadi gorong-gorongnya kita tutup. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Gorong-gorongnya nggak tutup. Oh, banjir kan? Jadi banjir kan? Nggak mampu tuh. Banjir lah nih. Oh, banjir kan? Banjir. Coba kalau gorong-gorongnya tak buka lagi. Tuh, tak buka lagi gorong-gorongnya. Tak buka. Buka lagi. Ah, tuh, surut kan? Dapat surutnya. Orang apa yang menuju ke apa namanya itu? Nanti kalau tak tutup nih, nggak boleh sama Anies, nggak boleh melanggar sunatullah, harus mengalir ke bumi. Apa yang terjadi kalau tak tutup gorong-gorongnya nih? Tak tutup lagi. Tuh banjir kan? Tuh tergenang tuh, matilah gitu. Ini apa apaan Anies nih? Ini apaan ini? Otaknya di mana nih? Nih, saya lihat nih kalau ini tak buka nih, Nis. Tuh, gorong-gorongnya tak buka yang ke laut. Tuh, kan jadi kering. Tuh, gimana sih? Ini kalau tak gorong-gorongnya tak tutup nih, Nis. Lihat, Nis. Tuh, banjir lah. Gimana otak lu tuh di mana, Nis? Jadi, Anies itu bukannya hanya berpikir fatal, tapi juga bahlul bikin goblok. Jadi tidak rasional dia itu. Udah. Oke. Oh, jadi ke kasur. Kenapa? Oke. Jadi barangkali dia mau bilang kalau sumur resapan itu tidak bermanfaat, tidak berfungsi. Nih, coba lihat nih, ini bikin sumur resapan di sini. Ini nggak surut. Kalau gorong-gorongnya ditutup. Gorong-gorong diibaratkan dengan sungai. Yang fungsi gorong-gorong dan sungai saja sudah berbeda gitu. Kemudian dibilang gorong-gorong yang dibuat Ahok. Sebelum zaman Ahok juga sudah ada gorong-gorong. Jadi kesalahannya fatal, bertubi-tubi kefatalannya luar biasa, kebodohan yang luar biasa. Kalau disebut Bahlul itu kan bodoh ya. Yang buat videonya Bahlul, yang memposting ini juga si Ruhut itu juga sama Bahlul kan, begitu saja penggambarannya gitu. Jadi itu sama sekali tidak bisa disamakan ya, karena berbeda jelas. Ini mudahnya begini saja, buat Ruhut, buat siapa lagi lah yang mempermasalahkan katanya tidak efektif sumur resapan itu. Prasetyo Edy, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, kan juga sempat ngomong gitu sebelumnya. Apa itu nggak efektif? Kita nggak, untuk tahun berikutnya kita nggak akan keluarkan dana untuk pembuatan sumur resapan. Itu yang dikatakan Prasetyo Edy. Tahu setelah Pak Anies turun, baru 1 hari selesai Purna Bakti, kemudian dia bilang, kita akan lanjutkan sumur resapan. Sebetulnya itu berfungsi baik, efektif. Hanya penempatannya saja. Lah, gimana ini? Kita akan terus kawal, kita akan terus luruskan narasi-narasi negatif yang ada di negeri ini. Bukan kita sebetulnya tidak terlalu fokus, bukan fokus utamanya bukan ke Anies, tapi kita ingin Indonesia menjadi sejahtera kalau dipimpin oleh orang yang benar, kalau dipimpin oleh orang yang pintar, kalau dipimpin oleh orang yang jujur, kalau dipimpin oleh orang yang amanah, kalau dipimpin oleh orang yang mengedepankan kepentingan rakyat. Itu saja ya. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.